Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa bertemu dalam amalan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk mengajarkan ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah kepada orang lain. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hari ini adalah tanggal 1 Muharram dan malam ini berarti malam 2 Muharram. Sehingga ini merupakan hari-hari awal di tahun Hijriyah. Dan ada sunnah yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin, tapi diganti dengan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu amalan membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca ketika pergantian bulan ataupun tahun. Hal ini berdasarkan sebuah athar yang sanadnya kuat. Disebutkan kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yata'allamuna hadha ad-du'a kama yata'allamuna al-Qur'an idza dakhala asy-syahru aw as-sanah. Dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempelajari doa ini sebagaimana mereka mempelajari Al-Qur'an. Coba digarisbawahi kata-kata ini. Mereka belajar doa ini sebagaimana mereka belajar Al-Quran. Kapan? Idza dakhala asy-syahru aw as-sanah. Doa ini dibacanya ketika bulan baru masuk ataupun pada pergantian tahun. Apa doanya? Doanya Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wa jiwarin minasy syaitan wa ridwanin minar rahman. Inilah doanya. Dan doa ini masih sangat jarang dibaca oleh kaum muslimin. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wa jiwarin minasy syaitan wa ridwanin minar rahman. Yang artinya, ya Allah, masukkanlah hilal tersebut. Hilal, ya, itu tanda masuknya bulan. Kalau bulannya di akhir tahun berarti tanda masuknya tahun baru. Ya Allah, masukkanlah hilal tersebut kepada kami dengan keamanan dan keimanan. Ini permintaan agar Allah memberikan keamanan kepada kita, agar Allah tetap menjaga keimanan kita. Wassalamati wal islam, dengan keselamatan dan dengan keislaman. Dan ini merupakan doa yang sangat penting untuk kita baca, ya, terutama di masa-masa wabah seperti ini. Ya, namun waktunya kemarin, ya, sebelum tanggal 1, ya, di waktu sore ketika melihat hilal, maka disunahkan untuk membaca doa ini. Begitu pula nanti di akhir bulan pertama ini, di akhir bulan Ramadan, di akhir bulan Muharram, ketika akan masuk bulan yang kedua, ya, kita melihat hilalnya, maka kita disunahkan untuk membaca doa ini. Wajiwarin minasyaitan, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini agar dilindungi dari gangguan syaitan.
wa ridwanin minar rahman, dan kita minta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, coba kita lihat masyarakat yang ada di sekitar kita. Berapa di antara mereka yang membaca doa ini? Sebaliknya, coba kita lihat berapa di antara mereka yang membaca doa akhir tahun dan membaca doa awal tahun. Kita akan mendapati banyak dari mereka yang mengamalkan amalan membaca doa akhir tahun dan awal tahun. Padahal hal itu tidak pernah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sangat nyata terbukti dengan kisah dan kenyataan bahwa penentuan awal tahun dari bulan Muharram itu terjadinya di masa kekhalifahan sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muharram bukanlah awal tahun. Begitu pula di masa sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Muharram bukanlah awal tahun. Sehingga apabila ada bacaan doa di akhir tahun dan bacaan doa di awal tahun dengan berdasarkan bulan Muharram, maka ini jelas tidak sesuai dengan tuntunan. Karena hal tersebut memang tidak pernah ada di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bulan Muharram kita harus ingat bahwa ini masih bulan suci. Bulan Muharram ini termasuk di antara salah satu dari bulan-bulan suci yang 4. Maka mari kita muliakan bulan ini. Mari kita agungkan bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan amal-amal kebaikan. Dan jangan bermudah-mudahan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Amalan-amalan yang dilakukan di bulan yang mulia seperti ini menjadi mulia. Begitu pula sebaliknya. Amalan-amalan kemaksiatan yang dilakukan di bulan ini juga menjadi lebih berat dosanya. Makanya mari kita sucikan bulan suci ini. Dan mari kita gunakan sisa-sisa umur kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita tidak tahu di masa pandemi seperti ini, apakah umur kita masih panjang, ataukah umur kita sudah dekat dengan kita. Ajal kita sudah dekat dengan kita. Kita tidak tahu. Betapa banyak orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mengira umurnya masih panjang. Tapi ternyata di masa wabah seperti ini, mereka berguguran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Dan kalaupun Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita, mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pergantian tahun seperti ini harusnya menjadikan kita ingat bahwa umur berjalan begitu cepat. Umur berjalan begitu cepat. Tidak terasa ternyata tahun sudah berganti. Maka marilah kita introspeksi diri kita. Mari kita jadikan diri kita lebih baik dari sebelumnya. Ini pertanda bahwa ajal semakin dekat kepada kita. Karena dengan bertambahnya tahun, bertambah juga umur kita. Semakin berkurang kesempatan kita untuk mengumpulkan bekal untuk negeri akhirat kita. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sungguh sangat tidak selaras dengan nilai ini apabila ada orang mengucapkan selamat tahun baru. Walaupun tahun baru Hijriyah. Kenapa demikian? Karena sebenarnya semakin bertambah hari, semakin berganti tahun, berganti hari, berganti waktu, sebenarnya kita semakin dekat dengan ajal kita. Semakin banyak kesempatan-kesempatan yang hilang dari kita. Semakin banyak umur-umur yang berlalu dari kita. Maka harusnya kita semakin waspada,
semakin semangat untuk mengisi umur kita dengan amal-amal kebaikan. Demikian pesan singkat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.